alhamdulillah kita sudah ketemu dengan guru kita yaitu Ustadz Ahai. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahai. Di sini Pak Ustadz Ahai akan menjelaskan 3 amalan ajaib di dalam kehidupan. Nanti untuk kita akan mendengarkan tausiahnya, kita akan mendengarkan pelajaran dan ilmunya. Tetapi sebelum kita mendengarkan pelajaran atau tausiahnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman sahabat Ibrahim atau sahabat channel Ibrahim agar channel ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa berkembang, mengembangkan, memberikan pelajaran-pelajaran tentang Islam ataupun tentang Islamiyah. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu limpahan anugerah kenikmatan, terkhusus nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam beribu-ribu daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, terkhusus kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya tergolongkan umat yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali menyaksikan dalam satu tetap yang sama, yaitu dalam channel Ibrahim, yang insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Hadirin channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini Ustaz akan sampaikan 3 amalan baik dalam Islam, atau 3 amalan yang baik di dalam Islam. Di antaranya yang pertama adalah istiqomah, yang kedua adalah istikharah, dan yang ketiga adalah istighfar, atau kita singkat dengan 3 is. Hadirin channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan atau pedoman hidup kepada seluruh umat manusia. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita selamat di dunia wal akhirah. Karena pada dasarnya kita hidup di alam dunia ini cuma 2, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan inilah yang sering kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang paling akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam artian, dalam kehidupan kita ini, kita hidup di dunia dalam kehasanahan, pun di akhirat juga adalah hasanah. Inilah yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah,
Apa tuntunan hidup dalam kehidupan ini? Yaitu Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quranul Karim yang berjumlah 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat yang sering kita baca, yang sering kita tadaruskan, bahkan yang lebih baik lagi sering kita amalkan isi kandungannya yang terdapat di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih 3S itu? Yang pertama, mari sama-sama kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah istiqomah. Apa istiqomah itu? Istiqomah inilah yang menjadikan keistiqomahan seseorang sehingga menjadikan kokoh dalam akidah dan senantiasa konsisten dalam beribadah. Maka begitu pentingnya istiqomah ini. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, diriwayatkan bahwasanya Abi Sufyan pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, an Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah qul li fil Islami qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairaka, faqul qul amantu billah tsumma istaqim. Dari sahabat Abu Sufyan bin Abdullah berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Wahai ya Rasulullah, katakanlah dalam Islam satu saja. Ketika aku sudah mendengar jawaban dari engkau, ya Rasulullah, aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim. Apa jawaban Rasulullah? Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah engkau di dalam Islam. Hadirin jamaah channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa beristiqomah, selalu kokoh dalam akidah, tidak akan pernah goyah keimanannya. Walaupun di dalam kehidupannya pernah penuh dengan, bahkan dihadapi dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup yang sangat berat, bahkan dihadapkan dengan kehidupan yang sangat sulit, mereka tidak pernah akan redup dalam masalah ibadah. Ketika kantong kita kering, ketika kantong kita tebal, tetap memperhatikan halal dan haramnya itu perkara. Ketika dicaci, bahkan ketika dipuji pun tetap tidak pernah untuk menyerah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun dia mempunyai fasilitas yang enak, mempunyai fasilitas dan kenikmatan yang tinggi, dia pun tidak pernah tergoda melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah orang-orang seperti inilah yang senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah di dalam Al-Quran berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada. Inilah orang-orang yang senantiasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalam kehidupan ini janganlah kita mengira semuanya akan abadi. Terus roda kehidupan terus berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Jangan mengira kehidupan ini akan tetap abadi.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin selamat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, mau tidak mau kita harus kembali kepada Islam secara kafah, secara keseluruhan. Kita ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita semuanya. Hadirin jamaah channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam kehidupan ini terus berjalan. Apa yang harus kita kedepankan? Yang harus kita kedepankan adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa terus memberikan dan bahkan menciptakan semuanya. Allah terus pasang-pasangkan. Inilah sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah ciptakan matahari, Allah juga ciptakan bulan, Allah ciptakan kesenangan, Allah pula menciptakan kesenangan. Allah kasih kegembiraan kepada kita. Allah ciptakan siang, Allah juga ciptakan malam. Selamanya dan semuanya Allah senantiasa terus pasang-pasangkan. Inilah kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keistiqomahan kita dalam menjalankan kehidupan kita, baik dalam masalah duniawi maupun masalah ukhrawi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan terus senantiasa membimbing kita dalam keridhoannya. Dari jamaah Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amalan baik dalam Islam yang kedua adalah istikharah. Apa itu istikharah? Istikharah itu selalu meminta dan memohon petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebebasan dalam kehidupan ini. Kita lihat kebebasan kita, mau ngapain kita di alam dunia ini, ya, berbicara silakan, mau apa saja silakan, tapi ingat oleh Islam senantiasa diatur. Jangankan masalah urusan ukhrawi, urusan duniawi saja sudah diatur oleh Islam. Agar apa tujuannya? Agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Bahkan setiap ucapan kita, perilaku kita, tingkah laku kita senantiasa diatur oleh agama kita, yaitu agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik-baik. Kalau tidak ada yang baik, maka lebih baik diam, karena diam itu adalah emas. Hadirin jamaah channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kedua yang dinamakan istikharah, selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, ketika kita selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada dalam akhirnya penyesalan dalam tingkah laku kita. Kenapa? Karena semuanya ada dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga dalam Islam adalah istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Karena kita manusia mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka banyak sekali dosa-dosa kita yang kita kerjakan, baik dosa yang kita kerjakan tidak terasa, disengaja maupun tidak disengaja, itulah dosa
kita, maksiatan kita yang dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang sifatnya besar, yang sifatnya kecil pun kadang kita tidak tahu bahwa inilah yang membuat senantiasa menjadikan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ibadah pun jangan kita menganggap sepele ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat yang 5 waktu. Apakah kita tidak tergolongan orang-orang yang senantiasa melalaikan terhadap waktu-waktu sholat ketika kita mengerjakan ibadah sholat? Coba sebagai contoh, sholat zuhur waktunya jam 12, kita kerjakan jam setengah 3. Inilah kelalaian kita, inilah kealpaan kita, inilah kekhilafan kita. Tapi di samping itu terkadang dengan kebiasaan tersebut kita tidak menyadari bahwa itu ada sebuah kelalaian, kegelapan kita yang sering kita biasakan. Inilah maka Islam senantiasa terus mengajarkan ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat khilaf dan lain sebagainya, kita senantiasa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara beristighfar. Kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Kalaupun kita salah terus, kita bukan setan. Atau sebaliknya kita benar terus, yang namanya manusia, ingat kita bukan malaikat. Salah terus bukan setan, benar terus bukan malaikat, berarti kita ada di tengah-tengah. Makanya keimanan dan tipe manusia model kita mandi, yazid wa yanqus, terkadang bertambah, kadang juga berkurang, pasang surut terus. Ketika kita rajin beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh, itu tingkatan iman kita lagi bertambah. Kadang kembali ketika kita lagi malas banget, itulah yang kusnya lagi menurun, turun keimanan kita. Ibadah malas, sholat terkadang seperti tadi, lalai dan sebagainya. Maka yazid wa yanqus, tapi kita kembali kalau kita istiqomah jadi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibiasakan terus melaksanakan ibadah dengan keistiqomahan kita, insya Allah keimanan kita minimal stabil dan terus berusaha dan mengupayakan untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai lepas daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena Allah Maha penerima taubat segala hamba-hambanya. Hadirin jamaah channel Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, begitu banyak amalan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga akidah kita, untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga keistiqomahan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi 3 saja kalau kita amalkan 3 is ini, yang pertama istiqomah, yang kedua adalah istikharah, dan yang ketiga adalah istighfar, maka insya Allah dalam kehidupan ini baik secara duniawi maupun secara ukhrawi, insya Allah ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bisa istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita tergolongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.